wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doakan juga untuk guru-guru kita dan juga orang tua kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum memulai untuk mempraktekkan cara menggambar, sekarang saya akan memberikan beberapa alat yang akan kita gunakan pada praktek kali ini. Yang pertama, saya telah menyiapkan kertas. Kertasnya kertas A4 cukup atau kertas gambar ya. Kemudian kita menggunakan buku gambar biasanya. Dan saya sudah menyediakan pensil dari beberapa jenis ya. Ada 2B, ada juga 6B. Tapi hari ini kita cukup menggunakan 2B saja. Selanjutnya ada penghapus, ada juga penggaris, dan ada untuk penajam pensil ya. Kalau misalnya sudah tumpul enaknya tajam, tergantung selera. Kemudian ada juga beberapa alat-alat untuk menggambar. Nah, di sini saya mempunyai cat air. Ini cat airnya ya. Jadi kalau ini cat airnya sudah ada tempat paletnya, sudah ada tempat warnanya ya. Ini jadi di sini untuk tempat menaruh air-airnya, dan ini cat-catnya. Jadi cukup mudah kalau cat air sekarang. Oke, selanjutnya kalau menggunakan cat air pasti ada temannya, yaitu kuas. Nah, kuas ini terdiri dari berbagai macam ukuran ya. Ada ukuran 10, 9, 8 dan masih banyak lagi. Dan di sini juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, tergantung kita membutuhkan yang seperti apa kuasnya ya ketika akan menggambar ya, teman-teman. Kemudian ada juga kuas yang seperti ini. Nah, kuas yang seperti ini kita cukup memasukkan air ke dalam tabung. Jadi lebih memudahkan lagi ya. Dan ini nanti akan keluar airnya di kuasnya. Jadi teman-teman tidak perlu pakai palet yang berisi air lagi. Gitu. Cat poster juga ini menggunakan air ya, dan menggunakan kuas juga. Jadi kalau misalnya mau membuat gambar dengan cat poster juga itu bisa ya. Selain itu yang biasa pada umumnya digunakan yaitu ini, pensil warna. Nah, saya menggunakan pensil warna Faber-Castell, dan teman-teman bisa menggunakan pensil warna apapun ya yang teman-teman punya. Oke. Itu beberapa alat yang bisa digunakan ketika menggambar ya. Nah, sekarang kita akan memulai praktek menggambar. Pertama-tama kita menggambar kotak persegi 5x5 ya. Jadi ukurannya 5 cm x 5 cm, dan buat sebanyak 5 kotak. Nah, setelah menggambar 5 kotak, kemudian kita akan mempraktekkan teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir. Jadi, teknik arsir itu biasanya menggunakan pensil atau tidak menggunakan cat air dan alat warna yang lainnya ya. Kemudian cara mengarsir begini ya. Dilakukan seperti ini dari ditekan, kemudian ini untuk memudahkan kita pinggir-pinggirnya dulu. Tekan. Kemudian setelah kita tekan, tekanannya kita kurangi sehingga pensilnya juga lama-lama dia akan memudar. Terus dikurangi lagi tekanannya, tekanan si pensilnya. Ini teman-teman boleh pakai pensil 2B atau mau pakai pensil warna juga boleh. Jadi
Setelah teknik arsir, kita akan lanjut ke teknik Dussel. Nah, teknik Dussel itu bisa menggunakan pensil atau bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan juga persegi dulu ya. Jadi setengahnya dulu. Teknik siluet. Jadi teknik siluet itu biasanya hanya menggunakan satu warna dan menggambarkan suatu objek, dan biasanya hanya objek bagian luarnya saja ya. Ini contohnya saya menggambar pohon kelapa. Kemudian misalnya saya mau menggambar sini ada kiat. Teman-teman boleh menggambar apa saja yang mudah untuk teman-teman buat, apa saja boleh. Setelah melakukan teknik siluet, kita akan praktekkan teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah, teman-teman menggunakan cat air atau cat post. Terus kita bisa blend ya teman-teman, agar terlihat gradasinya, jadi tidak menimbulkan batas-batas antara warna yang muda dan yang tua. Terus saya akan campurkan warna yang biasanya daun itu kan ada rada kekuningan, ada hijau tua, ada hijau muda juga, jadi bisa dicampur-campur warnanya. Teman-teman boleh gambar yang lain, bisa gambar hewan atau bunga. Ini contohnya saya membuat semak-semak ya. Nah, ini dengan cat warna hijau, kemudian ada warna kuningnya, ditambah dengan tanahnya ya. Ini disapu sehingga warnanya memudar. Tetap dipraktekannya dengan rapi ya teman-teman. Jadi sudah ada kotaknya, jadi harus rapi. Kita akan mempraktekkan teknik pointillist. Nah, pointillist itu biasanya menggunakan titik-titik dan hingga membentuk suatu objek. Jadi untuk memudahkan, kita gambar dulu objeknya ya. Pensil warna atau cat air ya. Cat air dan juga pensil warna. Boleh di mix, boleh, tapi titik-titik. Nah, biasanya kalau misalnya titik-titiknya banyak, itu semakin lama akan seperti tidak terlihat ya titik-titiknya. Ini ya teman-teman, jelas nggak ya gambarnya? Ya. Jadi gradasi warnanya juga lihat ya, dari yang misalnya dari yang paling tua ke yang muda. Ya. Terus kita bisa kasih dasar ya. Teman-teman bagaimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan macam-macam teknik dalam menggambar dan bagaimana pengaplikasiannya. Nah, sekarang tugasnya adalah teman-teman mencari suatu objek, baik itu flora ataupun fauna, dan menggambar boleh secara langsung atau tidak langsung.
Nah, teman-teman masih ingat kan apa teknik secara langsung dan menggambar secara tidak langsung? Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk menggambar, teman-teman bisa mencari beberapa objek dari internet dan menggunakan teknik step by step ya. Jadi ketika teman-teman menggambar itu mudah. Nah, biasanya ada bagaimana cara menggambar burung. Nah, itu nanti akan ada gambaran-gambarannya apa yang harus pertama-tama teman gambar. Nah, itu memudahkan untuk menggambar. Nah, harus ada perspektif menggambar dan bisa teman-teman gambar dalam bentuk landscape ataupun portrait seperti ini boleh, dan objeknya boleh flora ataupun fauna. Jadi teman-teman bisa menggambar hewan apapun yang teman-teman inginkan, kemudian diwarnai, dan diwarnainya boleh memakai cat air, memakai cat poster, bisa memakai pensil warna, krayon. Oke Sieners, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya dengan baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.